Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan para pendengar sekalian, kembali lagi bersama saya Fandi Aprilia di Siniar Momas Podcast. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang kami hormati, Bapak Muhammad Muklis, Magister Pendidikan. Sebelumnya apa kabar? Oh, Muslik nih, maaf ya punten. Bapak Muhammad Muslik, Magister Pendidikan. Sebelumnya apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas beberapa bahasan yang kiranya hangat-hangatnya di tahun pelajaran 2022 dan 2023. Mungkin teman-teman juga sudah bisa menebak nih, apa sih yang sebenarnya akan dibahas. Dan yang akan dibahas yakni kurikulum merdeka yang baru saja dilakukan di tahun pelajaran baru ini. Betul begitu Pak? Iya, oke siap. Oke, jadi mungkin sebelumnya kita akan bertanya tentang ini implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Gebumas ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa di SMA 1 Gebumas. Langsung untuk implementasi kurikulum merdeka di SMA Gebumas pada tahun pelajaran 2022-2023 ini diterapkan untuk kelas 10. Okay. Jadi pada tahun 2000 sebenarnya kurikulum merdeka ini sudah diterapkan di sekolah-sekolah yang menjadi sekolah piloting atau sekolah penggerak. Itu pada tahun 2021 tahun 2022. Nah, karena SMA Gebumas itu baru menerapkan pada tahun pelajaran baru ini, maka pada tahun pelajaran 2022-2023 ini diterapkan untuk kelas 10, sedangkan untuk kelas 11 dan 12 masih tetap menggunakan kurikulum 2013. Gitu. Mungkin sebelum masuk ke penerapannya nih Pak, Iya. Sebenarnya kurikulum merdeka ini digunakan di seluruh SMA dan SMP yang baru ini atau hanya beberapa sekolah saja Pak? Untuk tahun lalu, untuk tahun 2021-2022 itu sekolah-sekolah yang menjadi sekolah penggerak. Jadi sekolah yang ikut dalam tes untuk sekolah penggerak yang menjadi sekolah penggerak itu menerapkan kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka. Nah, untuk sekolah yang lain yang belum masuk di kurikulum merdeka itu kemarin ada instruksi untuk bukan instruksi ya. Jadi kurikulum ini akan diterapkan di semua sekolah, tetapi sekolah disuruh memilih. Ada 3 macam sekolah itu bisa. Yang pertama itu menggunakan kurikulum secara mandiri ya. Jadi secara mandiri itu ada 3 macam. Mandiri berubah, dan mandiri belajar, dan mandiri berbagi. Nah, kalau SMA Gebumas ini kebetulan kemarin itu terpilih sebagai sekolah mandiri berubah. Artinya untuk kelas 10 yang menerapkan kurikulum merdeka itu sudah full menggunakan kurikulum merdeka. Tapi kalau ada sekolah yang belajar, mandiri belajar itu adalah tetap menggunakan kurikulum 2013, tetapi nuansanya menggunakan kurikulum merdeka. Ya. Kemudian yang ketiga itu sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka dan akan membagikan ke sekolah-sekolah lain. Itu namanya kurikulum berbagi. Jadi memang tahapnya tuh panjang banget. Betul, ya Pak. Ya. Langsung tahun ini langsung kurikulum merdeka itu Ya, ternyata betul. enggak. Udah ada stepnya dari tahun-tahun sebelumnya juga. Betul. Nah, lanjut nih. Ini sebenarnya kurikulum merdeka ini penerapannya di SMA Negeri 1 Gebumas itu gimana Pak? Apa sama seperti sekolah lain atau mungkin ada perbedaan dari tiap-tiap sekolahnya? Ya, dari awal memang SMA Gebumas ini kan tadi sudah dikatakan bahwa kita termasuk sekolah mandiri yang berubah. Iya. Otomatis untuk yang kelas 10 itu menggunakan kurikulum merdeka. Jadi full kurikulum merdeka. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, kemarin ada himbauan menggunakan platform kurikulum merdeka. Jadi sudah disediakan semua
perangkatnya di pemerintahan, di platform Merdeka itu sudah disediakan semuanya, tinggal Bapak Ibu guru mendownload. Nah, kemarin Bapak Ibu guru sudah memulai untuk menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar ya. Kalau siswanya itu nanti menggunakan aplikasi Merdeka Belajar, tapi kalau gurunya Merdeka Belajar, di situ sudah ada semua panduan kurikulum Merdeka. Jadi kita tinggal menerapkan bagaimana kondisi yang ada di sekolah. Jadi memang ada apa ya Pak ya, kayak panduan. Iya, jadi sudah disiapkan oleh pemerintah itu kalau menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi memang dari sekolah lain juga sama ada buku panduannya seperti itu atau mungkin di ya sama semua sekolah seluruh Indonesia yang sekarang menggunakan kurikulum Merdeka ya menggunakan itu. Jadi makanya di platform itu ada kita lebih enak gitu, artinya kita bisa mengambil panduan di situ. Ketika nanti kita lihat di sekolah kita tidak sama, kita sesuaikan di sekolah kita. Setelah kita pakai, kita terapkan di sekolah, nanti misalkan saya bisa ngupload, mungkin dipakai oleh sekolah lain yang kira-kira sama dengan kondisi sekolah yang ada di SMA Hukumah. Jadi sama-sama berbagi gitu. Jadi platformnya bersifat umum. Bersifat umum ya, untuk semua sekolah. Oh, baik-baik ya, bisa dipahami. Mungkin kita beralih mungkin di sistem sama strukturnya kurikulum Merdeka ini nih Pak, itu gimana sih? Oke, jadi istilahnya perbedaan antara kurikulum Merdeka zaman kurikulum 2013 sebenarnya nggak jauh beda. Bagi yang tidak tahu bahwa pelajarannya itu nanti akan bertambah ya tidak sama seperti kurikulum 2013. Sampean pakai kurikulum berapa? 2013 ya. Nah, sama pelajarannya sama, agama juga ada, PPKN juga ada, bahasa Indonesia juga ada. Hanya saja untuk kelas 10 ini tidak ada MIPA, tidak ada IPS, tidak ada bahasa. Jadi umum masih yang bersifat umum. Jadi kelas 10 itu nanti juga dapat pelajaran MIPA. IPA itu ada fisika, kimia, biologi. Kemudian dapat pelajaran IPS, sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah. Jadi semua dapat pelajaran itu nanti. Jadi masih umum, tidak ada perbedaannya. Jadi kalau bisa disimpulkan apa di kurikulum Merdeka ini lebih banyak mata pelajarannya dari kurikulum 2013 apa gimana gitu? Ya enggak sih, sama sebenarnya, sama. Pelajarannya kalau di kurikulum 2013 untuk kelas 10 ada 16 mata pelajaran, ditambah lintas minat kan, ada lintas minat. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ya sama, ada 16 mata pelajaran. Jadi sama. Yang membedakan itu nanti, nah ini di kurikulum Merdeka ini ada project. Nah, yang di kurikulum 2013 tidak ada project kan? Nah, kalian nggak tahu project itu apa? Iya. Nah, iya itu. Iya, saya juga pernah dengar nih ya Pak ya, ada kurikulum Merdeka ini ada project sekolah. Kalau nggak salah itu diterapin selama 1 tahun 3 kali atau 1 tahun berapa kali gitu nih Pak? Ini bisa dijelasin? Ya, oke. Untuk project ini yang membedakan kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka. Nah, project ini ada jam khusus, berarti di dalam masanya misalkan pelajaran agama ini ya ada 3 jam. Nah, 3 jam itu 2 jamnya itu untuk intra, kemudian 1 jamnya itu untuk project. Nah, project itu nanti digabung, jadi istilahnya itu project yang harus dikerjakan dari platform kurikulum Merdeka. Itu tema project itu sudah ada. Jadi ada 7 tema, minimal ada 7 tema. Nah, untuk kelas 10 itu minimal 3 tema yang dipakai. Jadi tidak semua 7 itu kelas 10 semua harus kerja. Jadi 3 tema. Kebetulan di SMA Kebomas itu yang kelas 10 untuk tahun ini menggunakan tema kearifan lokal, kemudian satunya itu kewirausahaan, kemudian satunya gaya hidup berkelanjutan. Jadi ada 3 tema. 3 tema itu nanti dalam 1 tahun. Jadi selama kelas 10 dia akan menyelesaikan 3 proyek itu.
Jadi proses sekolah ini bukan cuma untuk guru ya Pak ya, Bukan, jadi ada iya. untuk siswanya dan juga udah apa ya, udah tertata gitu ya. Betul, ya. Itu nanti tergantung gurunya. Nah, ada sekolah yang menggunakan project itu diampu atau difasilitatori oleh beberapa pelajaran. Tetapi di SMA Kebongas, ini semua guru yang mengampu kelas 10 itu nanti sebagai fasilitator project gitu. Sekolah. Ya. Jadi ya itu tadi bedanya kurikulum Merdeka dan Ya. kurikulum 2013. Tapi yang paling menonjol mungkin udah pada dengar mungkin teman-teman nih Pak ya. Jadi bedanya kurikulum Merdeka pastinya sudah tidak ada lagi IPA, IPS dan bahasa. Ya. Nah, itu nanti di kelas 11 ada, itu Oh, nanti di gitu. kelas 11-nya. Karena kita masih kelas 10, ya nanti kelas 11 saja kita ngomong lagi. Oh, baik Pak. Jadi ada bahan lagi. Ya, nih, jangan biar- lagi. Iya. Sementara kita konsentrasi di kelas 10. Di kelas 10 aja. Ya, kelas 10. Nih mungkin bisa dijelasin lagi nih Mbak antara keuntungan atau mungkin apa ya bisa diambil kesulitannya dan juga keuntungan dari kurikulum Merdeka ini sama kurikulum 2013 kemarin. Mungkin ada kesulitannya atau gimana? Sebenarnya namanya kurikulum Merdeka ya. Iya. Ya, harus merdeka Iya. Merdeka. Sesuai dengan namanya ya Pak jadi ya. merdeka. Jadi anak-anak itu belajarnya lebih apa ya, lebih enak di Bebas, kurikulum iya, Merdeka bebas ya. Jadi kemampuannya itu nanti akan dipicu atau akan diasah pada kemampuan apa, misalkan mulai awal katakan mau kuliah ke jurusan apa Iya. gitu, mau ke jurusan kedokteran katakan begitu. Kedokteran itu kan dia butuh matematika jelas kan, fisika kan nggak seberapa, Iya. mungkin biologinya Iya, yang iya. harusnya. Nanti di kelas sebelahnya dia akan ngambil biologi, kimia sama matematika, jadi fisikanya nggak diambil. Itu sangat merdeka sekali. Iya. Jadi Kalau yang mungkin- mau, kalau yang mau ke IPS, misalkan mau ke akuntansi, Iya. dia kan nggak butuh kimia. Iya benar Pak. Jadi mungkin sebenarnya Iya. kurikulum Merdeka ini buat mencari minat bakatnya dulu Betul, dari siswa di kelas iya. 10, nanti untuk kelas 11-nya dibicarakan Dibicarakan. lagi. Jadi Gitu, Pak, ya. mulai kelas 10 ini sudah diarahkan mau Iya, kemana ditata. itu. Biar lebih apa masa depannya lebih Iya, tertata lagi. itu di kelas kalau 11 dan dari 12. kalau ke kuliahnya, kalau misalkan dalam kehidupannya ini dilatih untuk membuat sebuah project. Nah, project itu nanti bukan nilai mata pelajarannya yang diambil, nilai profil pelajar Pancasilanya. Jadi nanti itu membuat project itu kan ada kerjasama dengan Iya. temannya. Nah, itu yang diambil kerjasamanya. Kemudian melakukan proyek ini apakah tidak melanggar norma atau melanggar agama. Nah, itu yang dinilainya. Jadi Prosesnya mungkin. proses afektifnya, Iya, jadi nilai benar, Pak. sikapnya. Kalau nilai misalkan nilai matematikanya ya diambil pada saat pelajaran matematika. Pada saat proyek itu bukan itunya yang diambil. Jadi mengambil nilai prosesnya itu. Iya benar. Jadi mungkin hasil ada di tangan kelas 11-nya dulu. Betul. Kita gali-gali dulu di kelas 10-nya nih, terus lihat prosesnya seberapa jauh prosesnya, baru kelas 11-nya nih kita tuntaskan gitu nih Pak ya, kelas Iya. 11. Nah terakhir nih Pak, yang mungkin dari Bapak ini ada nggak sih harapan untuk kurikulum baru ini nih Pak? Mungkin lebih maju atau gimana? Ya memang ini adalah sebuah hal yang baru. Iya. Dan hal yang baru itu saya yakin bahwa ini akan lebih baik dari yang sebelumnya. Karena saya juga sudah mengalami perubahan kurikulum. Yang jelas perubahan kurikulum itu semakin berubah, itu semakin baik. Bagaimana kita mensikapi sebagai guru, itu sebuah perubahan itu akan membuat siswa akan lebih baik. Saya yakin bahwa dengan kurikulum Merdeka ini nanti siswa akan lebih baik. Ya. Jadi itu teman-teman, kuncinya kita juga harus yakin nih, meskipun ada kurikulum baru, tapi bagaimana caranya kita menyikapi yang baru ini menjadi perubahan yang lebih baik lagi gitu nih Pak ya. Betul. Yang tentunya mungkin buat para siswa nih atau teman-teman, adik-adik yang baru saja masuk di Semabom ini maupun mungkin di sekolah lain yang juga menerapkan kurikulum Merdeka ini harus tetap semangat nih buat mengejar proses-prosesnya, buat mencari minat bakatnya untuk bisa beralih ke kelas 11 dan kelas 12 gitu ya Pak ya. Oke. Ya mungkin ini saja pembahasan dari kita kali ini, semoga bisa diambil hikmah dan manfaat-manfaatnya. Dan saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.